Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Aisyah dan rekan saya Milatun Hanifah. Yang terhormat Pak Sukma Hadi, dosen mata kuliah Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam. Kami akan membahas mengenai pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, yang kedua yaitu perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Pada saat dinasti Umayyah berada di ambang kehancurannya karena berbagai faktor, maka kemudian muncullah kekuatan baru dari suku Quraisy, yaitu Bani Hasyim, yang merupakan saingan dari Bani Umayyah, yang akhirnya mampu mengambil alih kekuasaan kekhalifahan. Gerakan ini dimotori oleh Abu al-Abbas, seorang keturunan paman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah maka kekuasaan ini dinamakan dinasti Abbasiyah, karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sadla ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 atau berkisar selama 524 tahun. Pola pemerintahan yang berlaku selama kekuasaan ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu disebut periode pengaruh Persia. Periode yang kedua disebut masa pengaruh Turki yang pertama. Periode yang ketiga masa kekuasaan Buai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia yang kedua. Periode yang keempat, masa kekuasaan Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua. Periode yang kelima atau yang terakhir, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Kemudian dalam kurun waktu selama lebih dari 5 abad tersebut, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah, dan masing-masing berkuasa sekitar 14 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada utab, masjid, ribat, zawiyah, rumah-rumah para ulama, toko-toko kitab, majelis sastra, badiah, baitul hikmah, darul ilmu, dan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milatun Hanifah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Badiah. Badiah adalah nama sebuah dusun di Padang Ara yang orang-orangnya tetap fasil mengucapkan bahasa Arab. Di kampung Badiah ini, orang-orang Badiah masih tetap menggunakan bahasa Arab secara fasih dan murni. Kampung inilah menjadi rujukan bagi orang-orang Arab yang ingin mempelajari ilmu bahasa Arab sesuai dengan sumber bahasa Arab yang asli. Dan yang kedua tentang Baitul Hikmah. Baitul Hikmah dapat dikatakan sebagai fakultas ilmu pengetahuan atau institut ilmu pengetahuan. Lembaga ini berdiri di Baghdad pada masa Harun ar-Rasyid menjadi khalifah. Sejak tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Kemudian dikembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Berbagai ilmu pengetahuan diajarkan pada lembaga ini, mulai dari ilmu agama Islam, ilmu alam, kimia, falak, dan lain-lain. Di antara gurunya ada yang dikirim ke Yunani untuk menyalin dan menerjemahkan ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab. Satu-satunya guru adalah guru besar Salam yang dikirim oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ia adalah seorang ilmuwan yang menguraikan mengenai teori-teori ilmu pasti. Gurunya yang lain adalah Al-Khawarizmi, seorang ilmu pasti, ilmu falak, dan pencipta ilmu aljabar. Dan yang ketiga tentang Darul Ilmi. Darul Ilmi adalah sebuah perguruan tinggi di Kairo yang didirikan oleh Al-Hakim bi Amrillah pada tahun 3951 sampai 1004 Masehi. Perguruan tinggi ini sebenarnya adalah didirikan oleh Daulat Fatimiyali untuk menyaingi Daulat Abbasiyali yang ada di Baghdad. Ia tidak mau kalah untuk berlomba-lomba mencerdaskan seluruh umat Islam.
Dan yang keempat tentang perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga yang sangat penting dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana juga Baitul Hikmah, perpustakaan Darul Ilmi akhirnya juga mengalami nasib serupa, yaitu mati. Apabila Baitul Hikmah digantikan oleh madrasah-madrasah Nizamiyah Baghdad pada masa Turki Saljuk, maka Darul Ilmi di Kairo digantikan oleh madrasah-madrasah Ayyubiyah. Akhirnya Salahuddin merobohkan Darul Ilmi dan dibangunkannya di tempat itu Madrasah Syafi'iyah. Perpustakaan pada masa Islam dahulu bukan saja merupakan tempat kumpulan buku-buku dan tempat orang membaca. Perpustakaan juga berfungsi sebagai institut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Baitul Hikmah dan Darul Ilmi, sebagaimana yang telah kita bahas pada bagian di atas, di samping perpustakaan juga berfungsi sebagai perguruan tinggi. Dimaksud agar di samping mahasiswa, orang-orang umum juga memiliki kesempatan yang sama untuk membaca buku di perpustakaan itu. Perpustakaan yang termasyhur pada masa dinasti Abbasiyah yaitu pertama, perpustakaan Al-Haidariyah di Najaf atau Irak, yang berada di sebelah makam Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua, perpustakaan Ibnu Suwar bin Basrah yang didirikan oleh Abir Ali bin Suwar. Dan yang ketiga, tentang perpustakaan Sabur yang didirikan oleh Abu Nasr Sabur bin Ardashir pada tahun 383 Hijriah sampai 993 Masehi. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan yang berkembang. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang. Pertama, ilmu tafsir. Dan yang kedua, ilmu hadis. Ketiga, ilmu qiraat. Keempat, ilmu kalam. Kelima, tasawuf. Keenam, ilmu fikih. 7, ilmu filsafat. Dan ke-8, ilmu kedokteran.